Makanya di dalam sebuah ayat disebutkan, ayatnya agak panjang ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kana aba'ukum, katakan jika bapak-bapak kamu, wa abna'ukum, dan anak-anak kamu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kamu, wa azwajukum, dan istri-istri kamu, wa ashiratukum, dan keluarga-keluarga kamu, wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha, ya. Dan harta perniagaan yang kamu usahakan setiap hari itu, ya. Yang kamu takut terjadi kerusakan, ya. Wa masakinu tardaunaha, dan rumah-rumah yang kamu bangun yang bagus-bagus itu, ya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadi fisabilih, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah. Fatarabbasu, maka berhati-hatilah, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Sumeneb, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Darussalam, serta pada para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat serta sempat sehingga kita bisa menghadiri pengajian pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni dengan adanya adinul Islam. Jamaah rahimakumullah, mengawali pengajian pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Khalif Ahmad Dinata dan Hasan Ahmad Arifin. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا قرة خاشرة فإنما هي زجرة واحدة
ataka hadisu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha fakul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa asa summa adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha besar Allah atas firman-Nya. Memasuki acara yang ketiga, yakni kajian al-Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Zainuddin SH SHI MHum. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib sekaligus juga jamaah pengajian rutin yang dilaksanakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kota yang pada petang hari ini bertempat di masjid tercinta kita ini. Puji syukur alhamdulillah, semua kita walaupun sibuk seharian dengan berbagai kegiatan, tetapi kita semua tetap bisa istiqomah dapat menjalankan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, dan juga istiqomah bisa mengaji bersama dalam pengajian rutin setiap malam Rabu ini. Kita yang hadir pada petang ini berharap semoga apa yang sudah kita laksanakan pada petang ini dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah, dan insya Allah akan menjadi salah satu bekal kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga berharap semoga apa yang kita laksanakan pada petang ini bisa semakin membantu kita untuk tetap menjadikan kita istiqomah di jalan iman, di jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang tetap setia memegang teguh ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian yang berbahagia, dalam sebuah kesempatan seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
karenanya sahih, tidak diragukan kesahihannya. Sahabat Sufyan bin Abdillah bertanya, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah. Apa yang ditanyakan oleh beliau? Qul, katakan, qulli fil islami qaulan, katakan kepadaku tentang Islam qaulan, satu kata saja, satu perkataan saja, enggak usah banyak-banyak ya. Saya ulangi sekali lagi, beliau bertanya singkat, qulli fil islami qaulan, katakan kepadaku tentang Islam satu perkataan saja. Jadi singkat, tidak butuh panjang lebar. Karena permintaannya pendek, jawaban yang diminta adalah pendek, maka Rasulullah itu menjawabnya juga sesuai dengan pertanyaan. Qala, Rasulullah menjawab, qul, katakan, amantu billah tsumastaqim, katakan aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian kamu istiqomah dengan apa yang kamu imani itu. Jamaah yang berbahagia, ini jawaban singkat dari Rasulullah ya. Satu perkataan yang diharapkan oleh seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdillah ya. Bahkan di dalam hadis yang lain beliau mengatakan ya, qulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka, katakan kepadaku ya Rasulullah satu perkataan tentang Islam di mana setelah itu aku tidak akan bertanya kepada yang lain, hanya kepadamu saja, satu perkataan saja. Nah jawabannya seperti yang saya sampaikan tadi itu, qul, katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian kamu istiqomah dengan keimanan itu. Jamaah yang berbahagia, nah karena jawabannya singkat maka mudah diingat. Mudah diingat. Jadi sebenarnya Islam itu kalau berdasarkan jawaban singkat dari Rasulullah itu seperti yang diminta oleh sahabat Sufyan bin Abdillah ini. Ketika kita berikrar, membenarkan di dalam hati kita tentang Islam itu, itulah iman kita ya. Jadi ketika kita itu ikrar bil lisan ya, tasdik bil qalb, membenarkan di dalam hati, bisa nggak kita itu istiqomah di dalam amal perbuatan sehari-hari? Sebenarnya itu substansi dari Islam itu sendiri ya. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, tetapi walaupun mudah diingat dan sangat singkat, tidak mudah untuk bisa kita pertahankan ya. Untuk tetap istiqomah dengan apa yang kita ikrarkan sebagai iman itu tidaklah mudah. Apalagi kita ini hidup di zaman modern ya. Cobaannya banyak sekali, ujiannya banyak. Apalagi kita ini jauh dari kehidupan Rasulullah. Dulu di zaman sahabat ada Rasulullah yang bisa langsung menegur, memberikan nasihat, memberikan petunjuk, membimbing secara langsung. Kita ini jauh, zaman kita ini jauh dari Rasulullah. Alhamdulillah kita ini rajin ngaji ya, walaupun seminggu beberapa kali ya kan, tapi lumayan ya. Ini ikhtiar kita supaya kita ini tetap istiqomah di jalan sunnah Rasulullah. Jamaah yang berbahagia, di zaman modern ini ditandai dengan apa saja? Ditandai dengan berbagai kemajuan-kemajuan. Kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi. Kalau sudah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dia bisa menguasai apa saja. Ia menguasai dunia, menguasai kekayaan alam,
menguasai kekuasaan, ya, pemerintahan, politik dan seterusnya. Ya. Ini zaman modern yang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu sekalian, coba sekarang saksikan di sekitar kita. Kita semua setiap hari itu sibuk apa? Orang-orang di sekitar kita itu sibuk apa? Di zaman modern ini, mereka sibuk, ya, menguasai ilmu pengetahuan, menguasai teknologi. Harapannya setelah itu dia menguasai yang lain, menguasai ekonomi, menguasai politik pemerintahan. Sekarang tak lagi kan pilkada. Coba lihat bagaimana mereka rebutan itu, mengkampanyekan dirinya supaya mendapatkan kekuasaan itu. Itu adalah ujian kita ketika kita hidup di zaman modern. Apakah kita mampu mempertahankan keimanan kita? Apakah kita tetap istiqomah dengan apa yang kita ikrarkan sebagai sebuah iman itu? Sekali lagi tidak mudah, ya. Apa saja tantangannya, Ustadz? Orang kalau sudah tinggi ilmunya, ya, kemudian ekonominya sudah mapan, sudah banyak yang dia raih, kekuasaan juga dia sudah dapat, ya, biasanya apa yang dia rasakan, ya, timbul yang namanya ujub, yang namanya kesombongan. Itu juga ujian bagi kita yang beriman, ya. Banyak uangnya, banyak hartanya, jangan seperti Qarun. Qarun itu dulu sama seperti kita baiknya itu, tapi setelah diuji dengan banyaknya kekayaan, apa yang dikatakan di dalam Al-Quran? Dia mengatakan innama utitu ala ilmin indi, katanya. Sesungguhnya harta kekayaan yang diberikan kepadaku ini hanya karena ilmuku, katanya. Coba Bapak sekalian, ini tantangan kita. Mengaku-ngaku beriman, ya, sholat jamaahnya rajin di sini, pengajiannya rajin di sini, tapi setiap hari minimal 8 jam waktunya habis untuk mencari kenikmatan duniawi. Kalau sudah banyak dapat uang, hartanya banyak, mobilnya beberapa unit, rumahnya megah, jangan sampai seperti Qarun. Qarun mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Aku dapat banyak harta ini karena ilmuku, karena keterampilanku, karena kemampuanku. Ini Qarun. Dan hati-hati kalau sudah seperti Qarun ini. Disebutkan di dalam ayat ini, ya, awalam ya'lam, apakah kamu tidak tahu annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun. Allah itu pernah membinasakan, ya, pernah membinasakan. Di dalam sejarah itu membinasakan siapa? Ya, man huwa asyaddu minhu quwwah, orang yang lebih kuat daripada Qarun, yang lebih kuat daripada Fir'aun. Wa aktsaru jam'an, dan Allah juga pernah membinasakan orang yang aktsaru jam'an, orang yang paling banyak mengumpulkan harta-harta dari zaman ke zaman itu. Ya. Ini peringatan Allah kepada mereka yang ngaku-ngaku beriman, tapi setiap hari waktunya dihabiskan semua untuk ngurusi persoalan dunia. Ya, kalau sudah banyak dapat dunia, dia sombong, lupa dengan Allah. Ya. Allah mengancam, jangan coba-coba, ya. Karena banyak bukti Allah itu dengan mudahnya membinasakan orang yang lebih kuat daripada Qarun, yang lebih kuat daripada Fir'aun, yang paling banyak hartanya, sudah pernah tenggelam. Untuk apa kita itu sombong, membangga-banggakan karena ilmunya tinggi, dengan ilmunya dia kemudian dia banyak dapat harta kekayaan. Jamaah yang berbahagia, ini tantangan kita yang pertama di zaman modern. Hati-hati, ya. Kalau sudah punya pekerjaan mapan, ilmunya tinggi, mudah mendapatkan rezeki, penyakit Qarun ini bisa saja menyerang setiap kita itu. Lupa diri, sombong, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, hati-hati juga ya, dengan kekuasaan. Ya. Hati-hati dengan kekuasaan. Saya baru 2 kali tadi sore dikunjungi ya, di gedung dakwah itu oleh mereka yang saat ini berkontestasi untuk mendapatkan kekuasaan. Ya, tadi ada Ustaz Rahman juga yang menyambut di gedung dakwah itu. Ya, kita dengarkan. Ya. Janji-janjinya apa saja, kita dengarkan saja. Iya kan? Betapa orang itu ya, kalau belum punya kekuasaan itu sangat baik. Yang diucapkan itu baik semua. Apa pernah tadi ada yang hadir dari mereka-mereka yang bukan hanya yang bupati wakil bupati ya, tapi pencari kekuasaan yang lain juga, semuanya baik. Programnya baik, visi misinya baik, iya kan? Yang disampaikan itu baik, bahkan mau mendengar harapan kita, semuanya baik. Tetapi nanti coba lihat, kalau sudah mendapatkan kekuasaan itu, apakah dia tetap istiqomah di jalan iman, ataukah dia bergeser dari keimanannya itu? Ya. Banyak sekali yang berubah. Ya, kita jujur saja, banyak sekali yang berubah. Kenapa? Karena tidak tahan dengan godaan kenikmatan kekuasaan itu. Oleh karena itu Allah mengabadikan di dalam Al-Quran mereka-mereka yang pencari kekuasaan itu, pencari kenikmatan dunia itu. Di dalam sebuah ayat Allah mengkisahkan ya, wa minhum man ahadallah, di antara mereka itu ada yang berjanji kepada Allah, termasuk berjanji kepada kita. Kalau kampanye kan janji-janji itu ya. Lain atana min fadlihi, seandainya kami ini nanti diberikan kesempatan ya, min fadlihi, diberikan kesempatan untuk mendapatkan keutamaan-keutamanya, mendapatkan apa yang diharapkan. Dia pengen kekuasaan, kemudian benar-benar dikasih. Apa janjinya? Lanas sadaqanna, kami akan memberikan sodakoh, kami akan bersedekah. Kamu mau minta apa? Minta rumah sakit, saya kasih sumbang. Minta klinik, saya sumbang. Minta sekolah, saya sumbang. Semuanya. Lanas sadaqanna, sungguh kami akan bersodakoh. Wala naj'alanna minas solihin, dan kami akan tetap termasuk orang-orang yang soleh. Ya. Kita akan mendengarkan janji-janji itu sebelum mendapatkan kekuasaan. Falamma atahum min fadlihi, maka tatkala kekuasaan itu benar-benar diberikan kepada mereka, yang diminta, yang diperjanjikan itu benar-benar diberikan oleh Allah, bakhilu bihi, mereka pelit. Mereka pelit, nggak jadi ngasih sumbangan. Nggak jadi. Ya kan, makanya ada yang bilang, ayo tulian mumpung kita tulian mumpung kita mare, masuk proposal lah gitu kan. Nah, memang di dalam Al-Quran itu berpotensi untuk berubah. Bakhilu watawallau, dan mereka berpaling, wahum mu'ridun, dan mereka itu ya membelakangi apa yang sudah diperjanjikan itu. Makanya harus diingatkan, Bapak dulu janji apa waktu ke gedung dakwah? Ya kan? Makanya yang terpenting itu setelah pilkada ya. Saya kalau sebelum pilkada nggak penting, setelah pilkada masih tetap istiqomah nggak? Iya kan? Nggak nampak istiqomahnya kalau sekarang ya, karena dia masih punya kepentingan, iya kan? Tapi nanti kalau sudah jadi, lihat dia istiqomah nggak dengan keimanannya itu. Khawatir berubah. Sudah banyak buktinya itu yang berubah-berubah itu ya. Ini sekali lagi tantangan bagi mereka yang beriman di zaman modern ya, di mana mereka berkompetisi untuk mendapatkan kenikmatan dunia termasuk kekuasaan itu. Jamaah yang berbahagia itu yang kedua, waktunya terbatas ya, harus dipercepat ya.
Tantangan yang kedua bagi mereka yang tetap istiqomah di jalan keimanan. Kemudian tantangan yang ketiga, perlu juga hati-hati ya, dengan rejeki, dengan uang yang setiap hari kita usahakan itu. Jangan sampai kemudian kita itu terserang penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Punya kecintaan yang berlebih-lebihan kepada dunia ya, dari sangat cintanya kemudian kita itu lupa akhiratnya, takut mati dia. Lupa akhirat. Kenapa? Karena minimal 8 jam. Coba dihitung. Minimal 8 jam kita itu ngurusin cari uang, cari nafkah itu. Ya. Sementara kita ingat akhirat itu berapa menit? 8 jam loh kita. Coba dihitung, kita berangkat kerja sampai pulang kerja. Saya berangkat 7:30 harus di kampus. 3:30 baru pulang. Berarti berapa jam itu? Terus waktu ibadah saya berapa menit? Tadi kita sholat berapa menit itu? Hah? 10 menit. Coba berapa menit, berapa jam kita ibadah setiap hari ya? Berapa jam juga kita habiskan waktunya untuk mencari uang setiap hari itu? Lebih banyak mana? Ya. Mestinya kita lebih banyak duitnya kan? Lebih banyak duitnya apa dari lebih banyak pahalanya? Lebih banyak duitnya karena waktu kita lebih banyak habis mencari uang. Ibadahnya cuma sedikit. Makanya saya tanya, lebih banyak dapat duit atau lebih banyak dapat pahala kan gitu. Jamaah yang berbahagia, hati-hati dengan kecintaan terhadap dunia. Banyak orang yang tidak bisa lulus ujian ketika diuji dengan kenikmatan dunia. Makanya di dalam sebuah ayat disebutkan, ayatnya agak panjang ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kana aba'ukum, katakan jika bapak-bapak kamu, wa abna'ukum dan anak-anak kamu, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kamu, wa azwajukum dan istri-istri kamu, wa ashiratukum dan keluarga-keluarga kamu, wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsauna kasadaha ya. Dan harta perniagaan yang kamu usahakan setiap hari itu ya. Yang kamu takut terjadi kerusakan ya. Wa masakinu tardaunaha, dan rumah-rumah yang kamu bangun yang bagus-bagus itu ya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadi fisabilih, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan di jihad di jalan Allah. Fatarabbasu, maka berhati-hatilah, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ayat ini ya agak panjang tetapi memberikan penjelasan kepada kita bahwa kesenangan duniawi yang saya sebutkan tadi, siapa yang tidak senang dengan anak? Pasti cinta sama anak kan? Tapi cintanya kepada anak jangan berlebih-lebihan ya, sampai anaknya dimanja ya. Kita nepotisme, tidak berhak dapat jabatan tapi karena anaknya diusahakan gimana caranya, pokoknya harus dapat, harus duduk gitu kan. Siapa yang nggak cinta dengan anak? Siapa yang tidak cinta dengan bapak, orang tuanya? Siapa yang tidak cinta dengan saudaranya? Siapa yang tidak cinta dengan istrinya? Siapa yang tidak cinta dengan keluarganya? Siapa yang tidak cinta dengan barang bisnis yang setiap hari dia lakukan? Siapa yang tidak cinta dengan rumah-rumah megah yang dia miliki, yang dia bangun itu? Semua kita itu cinta karena kita ini manusia. Tetapi kata Allah, kecintaan kita terhadap semua kenikmatan dunia itu jangan sampai melampaui, jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Boleh, karena kita ini manusia ya, cinta kepada anak, kepada istri, kepada keluarga itu manusiawi. Tapi jangan lupa diri ya, menghalalkan segala cara ya, lupa dengan aturan Allah dan Rasulnya,
Terus pokoknya keluarga saya harus jadi semua, harus sukses semua bagaimanapun caranya, ya kan? Bahkan kalau perlu nanti saya selesai 2 periode istri saya maju nanti, kan gitu, kan banyak begitu, ya kan? Kalau misalnya nggak memenuhi syarat, dirubah aturannya supaya memenuhi syarat, misalnya, kan ada yang begitu juga, ya kan? Dari sangat luar biasanya dia itu apilai semua keluarganya itu, sampai aturan apapun ditabrak semua, halal haram nggak peduli, dirubah sesuai dengan kepentingannya. Fatarabbasu hatta ya'tillahi bi amri, tunggu sampai Allah itu nanti mendatangkan keputusannya. Mungkin sekarang nggak kelihatan apa akibat dari perbuatannya, tapi nanti sesuai ayat ini dia akan merasakan bagaimana rasanya, apa yang dilakukan itu. Jamaah yang berbahagia, sekali lagi, harta kekayaan yang kita usahakan itu bisa mengganggu keistiqomahan kita di jalan iman. Jamaah yang berbahagia, kemudian yang terakhir, ya, ini masih ada waktunya ya. Kurang berapa menit? 7 menit. Ya, masih ada waktunya. Hati-hati juga ya. Di zaman modern ini banyak orang yang terlalu fanatik dengan golongannya sendiri, ya, apalagi sekarang musim kontestasi, di mana orang itu ya merasa menang dengan golongannya masing-masing, ya, merasa menang dengan partainya masing-masing, merasa benar dengan alirannya masing-masing. Ini juga berpotensi mengganggu keimanan kita, ya. Disebutkan di dalam sebuah ayat, wa idza qila lahum, dan apabila diserukan kepada mereka, ya, apa yang diserukan kepada mereka? Mari, ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul, ayo kemari ngikuti apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa jawaban mereka? Qalu, mereka menjawab, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Sudah cukup, kami nggak butuh seruanmu. Kami sudah merasa cukup dengan apa yang sudah kami dapatkan dari bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Kami tidak butuh seruanmu, kami tidak butuh pengajianmu. Kami sudah merasa cukup dengan apa yang diwariskan oleh bapak-bapak kami. Sangat fanatik sekali. Apa ada orang yang begini sekarang? Ya, dia nggak mau mendengarkan pengajiannya orang lain, dia hanya mau mendengarkan pengajiannya bapaknya sendiri, golongannya sendiri. Ya, ada di zaman ini, ada. Apalagi sudah menjadikannya sebagai ideologi. Ya, bahaya sekali. Ya. Walaupun kita ini sampai belepotan baca ayat Quran dan hadisnya, nggak mungkin didengar. Mereka fanatismenya sudah ke ubun-ubun. Dia hanya mau nerima apa katanya bapaknya. Sampai disindir oleh Allah dalam ayat ini, ya. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka juga akan ikut bapak-bapak mereka, padahal bapak mereka itu tidak tahu apa-apa, dan bapak mereka itu tidak dapat petunjuk? Sampai dipertanyakan seperti itu oleh Allah di dalam ayat ini. Dan nanti di hari akhirat, di neraka itu, yauma tuqallabu wujuhum finnar, nanti di akhirat itu ada wajah-wajah yang dibolak-balikkan oleh Allah. Ibuka etotop mukanya itu di neraka. Kemudian apa yang terjadi? Mereka mengatakan, kenapa dulu kami itu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, katanya. Mereka baru sadar ketika sudah ada di neraka. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Seandainya kami dulu itu mengikuti, taat kepada Allah dan Rasulnya, mungkin kami sekarang tidak di neraka, dibolak-balikkan wajah kami. Kami malu. Itu akan terjadi nanti di akhirat begitu. Qalu, kemudian mereka mengatakan, apa yang dikatakan mereka yang dibolak-balikkan mukanya di neraka itu? Qalu,
mereka mengatakan Rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adallunas sabila. Mereka mengatakan, kami dulu itu waktu di dunia kami ikut sadatana, tuan-tuan kami, wa kubara'ana, dan ikut pembesar-pembesar kami. Fa'adallunas sabila, kemudian mereka menyesatkan kami. Jadi penyesalan itu nanti juga terjadi di akhirat. Ketika kita itu fanatisme buta, ya, mengikuti apa saja kata tuannya, apa kata tokoh-tokohnya, pembesar-pembesarnya, kiai-kiainya, sampai dia buta dengan tawaran kebenaran dari orang lain, ya kan? Diajak untuk mengikuti apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya, mereka nggak mau. Nanti akan terjadi seperti itu. Fa'adallunas sabila, ternyata mereka itu sudah menyesatkan kami, katanya. Jamaah yang berbahagia, ini cerita di neraka yang barangkali bisa menggugah kita, ya, bahwa kita ini hidup di dunia menjaga iman kita supaya tetap istiqomah, ya, menurut apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu berat sekali, ya. Jangan sampai terlalu fanatik, ya, karena ikut pengajiannya saya misalnya atau pengajiannya Ustadz Hasim, kemudian nggak mau mengikuti pengajiannya yang lain, ya. Karena kemudian Anda bergabung dengan golongan apa gitu, ya, kemudian dia hanya mengadakan pengajian sendiri. Kalau ada pengajiannya orang dia keluarkan, ada yang begitu tuh, ya kan? Jangan sampai, karena Allah mengajarkan kepada kita tidak fanatik. Selama dijelaskan di dalam pengajian itu apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, ayo kita ikuti, kita ngaji bersama, kita dengarkan, kita simak, ya. Jamaah yang berbahagia, saya kira ini yang mungkin bisa saya sampaikan, dan masih banyak lagi tantangan yang lain yang harus kita hadapi, ya. Ketika kita ini sudah ingin istiqomah di jalan iman, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, itu tantangannya adalah hal-hal yang saya sampaikan tadi itu. Insya Allah kita siap menghadapi tantangan itu semua, sehingga kita tetap bisa istiqomah di jalan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup pengajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.